Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini sebelum kita lanjutkan materi kita, maka dari hati yang paling dalam saya memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian atas ketidaknyamanan kajian kita malam hari ini dengan suara saya yang habis. Saya mohon maaf, sebenarnya saya sudah mau gantikan kajian pada malam hari ini, namun saya mencari ustadz pengganti susah karena memang sifatnya mendadak. Baik Bapak Ibu, semoga tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam menuntut ilmu pada malam hari ini. Topik yang akan kita angkat ke permukaan seperti biasa kajian kita di Senin pekan yang keempat. Materi yang kita bahas adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qasim hafizahullah ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Sunanu Qallal Amalu Biha, sunnah-sunnah Nabi yang sudah mulai ditinggalkan, sunnah-sunnah Nabi yang jarang dilakukan oleh umatnya. Artinya sunnah-sunnah Nabi yang sudah mulai asing di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bada'al islamu ghariban, Islam ini datang awalnya dianggap asing dan nanti akan kembali menjadi asing lagi. Maka berbahagialah kiranya orang yang terasing. Siapakah mereka yang dimaksud dengan
orang yang terasing, yaitu orang-orang yang istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang sudah mulai ditinggalkan oleh umatnya. Itulah yang dimaksud dengan Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah kiranya yang terasing. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, menurut catatan saya pada bulan yang lalu kita telah menuntaskan materi sunnah dalam salam, betul ya? Salam ya? Salam, seputar salam ya, seputar salam, sunnah dalam salam, menyebarluaskan salam. Adapun pada malam hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu sunnah yang berkaitan dengan bersin dan menguap. Bersin dan menguap, adab bersin dan menguap. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kami masuk pada materi inti kita, perlu kita ketahui bersama bahwasannya tidak ada petunjuk terbaik di muka bumi ini kecuali petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya 14 abad yang silam Nabi mengingatkan kepada kita semua dalam setiap beliau khutbah, baik itu khutbatul hajah atau khutbah Jumat atau khutbah-khutbah yang lain, beliau selalu mengatakan fa inna asdaqal hadisi kitabullah, sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah Jalla Jalaluh, wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu dari sekian petunjuk Nabi adalah tentang atos. Apa itu atos? Bersin, yaitu bersin dan menguap. Ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bukti kesempurnaan agama Islam. Ternyata Islam itu bukan membahas agama yang membahas masalah-masalah yang sifatnya adalah usul pokok seperti tauhid, akidah, manhaj. Bukan, Islam bukan hanya agama yang membahas itu. Islam juga bukan agama yang membahas masalah furu', yaitu cabang-cabangnya fikih, bukan. Tetapi ternyata masalah-masalah yang dianggap remeh oleh sebagian kaum muslimin itu juga tersentuh oleh Islam. Membahas tentang adab buang hajat, masuk toilet, itu diatur rinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pembahasan tentang bersin dan menguap. Oleh karena itu, maka mari kita ikuti tuntunan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah bersin dan menguap. Baik. Bapak Ibu, kita awali dulu yang pertama, yaitu terkait bersin. Terkait bersin. Bapak Ibu sekalian, tidak kurang 12 poin yang harus kita perhatikan terkait dengan masalah bersin. Masalah bersin saja ada 12 poin yang perlu kita ketahui. Apa itu? Yang pertama, minta tolong kitabnya. Oh sudah ya, sudah. Baik. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, hendaknya ketika bersin, sebelum saya menyampaikan tentang apa yang wajib kita ketahui terkait masalah bersin, perlu Bapak Ibu ketahui Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyukai, mencintai bersin, dan Allah membenci menguap. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan Allah itu suka dengan bersin dan Allah itu benci dengan yang namanya menguap? Dalilnya, minta tolong dibuka Sahih Bukhari. Bukharinya dibuka. Nah,
Bukhari nomornya 1719, 1719. Nomor aslinya bukan 1719, nomor aslinya 6223, 6223. Yang kita baca cetakan terjemahannya. Anda baca ya. Teks hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha yuhibbul uthasa wa yakrahu tasauba fa idza atasa fahamidallaha fahaqqun ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu wa amma tasaubu fa innama huwa minasyaitan falyaruddahu mastata'a fa idza qala ha dhahika minhu syaitan. Jelas sekali ini. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mencintai bersin dan membenci kuap. Karena itu, kalau Allah mencintai bersin, Allah mencintai bersin. Lanjut. Dan membenci kuap. Dan membenci menguap, angop. Lanjut, teruskan. Karena itu, kalau seseorang bersin lalu ia memuji Allah, maka setiap orang Islam lain yang mendengar hendaklah mendoakannya. Ketika seseorang bersin lalu dia mengucapkan kalimat tahmid, memuji Allah, maka hendaknya orang yang mendengarkannya mengucapkan tasmid, mendoakan dengan ucapan yarhamukallah. Jadi kalau tahmid alhamdulillah, kalau tasmid yarhamukallah. Itu. Lanjut, teruskan. Menguap itu adalah dari setan. Menguap itu datangnya dari syaitan. Lanjut. Orang hendaklah menahan menguapnya sedapat mungkin. Kalau ia mengucapkan wah, maka setan tertawa mendengarnya. Ketika orang itu menguap sampai menimbulkan suara ya, maka syaitan tertawa. Oleh karena itu ini menunjukkan Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Menguap itu dari syaitan. Baik, sekarang kita masuk materi inti seputar bersin. Ada 12 yang harus kita ketahui. 1, kita langsung masuk ya. Yang pertama, hendaknya orang yang ketika bersin meletakkan kedua telapak tangannya atau bajunya atau semisalnya ke wajahnya. Meletakkan kedua telapak tangannya atau bajunya atau yang semisalnya tisu, sapu tangan atau apapun ke wajahnya. Ditutup. Mestinya begitu. Nanti dalilnya nanti. Kita lanjutkan. Nomor 2 sekarang. Dalilnya nanti jadi 1. Yang kedua adalah disunnahkan mengecilkan atau merendahkan suara ketika bersin. Sebab ada orang itu kaget ketika mendengar. Ada orang itu bersin, tetangga sebelah dengar. Keras kalau bersin. Maka ini enggak boleh. Kecilkan, rendahkan suaranya. Mana dalilnya? Kita dengarkan dalilnya. Buka kitab Sahih Jami'us Shaghir. Nah, sudah saya kasih tanda, tinggal dibuka aja. Yaitu hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Hadis nomor 685. Sahih Jami'us Shaghir 685. Ayo dibaca. Itu dari Abu Hurairah itu radhiyallahu an. Jadi kalau kepingin tahu dari Abu Hurairah, itu di bagian bawahnya dalam kurungnya itu ada kata-kata Abu Hurairah. Ada enggak? Ada. Nah, jadi di bawah dibaca dulu yang di bawah, setelah itu diucapkan Rasulullah bersabda, lalu dibaca terjemahan hadisnya. Silakan. Dari mana itu? Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila salah seorang
Jadi dibaca sendiri, memang tidak ada di situ. Ya, memang tidak ada, dibaca sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baru kemudian langsung artinya. Ulang lagi dari awal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza atasa ahadukum falyadha kaffaihi ala wajhihi wal yukhfid sautahu. Silakan. apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka sebaiknya ia meletakkan kedua telapak tangannya pada wajahnya dan merendahkan suaranya. Meletakkan kedua telapak tangannya dan merendahkan suaranya. Kita lihat lagi riwayat yang lain. Abu Dawud, dibuka Abu Dawud. Yang itu jangan ditutup. Abu Dawud jilid 3, nomornya 5029. 5029. Kita dengarkan apa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersin, maka beliau meletakkan tangannya atau pakaiannya di atas mulutnya. Kemudian beliau merendahkan, menutup suaranya. Nabi meletakkan kedua telapak tangannya di wajahnya atau bajunya, lalu beliau merendahkan suaranya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa hikmahnya? Orang itu kalau bersin kok pakai ditutup, lalu direndahkan suaranya? Kata para alim ulama, hikmahnya ada 4. Di antaranya, barangkali ketika bersin mengeluarkan penyakit yang dapat menularkan kepada orang lain, droplet. Sekalipun ini corona sudah lewat. Nah, bahkan ulil amri juga sudah atau belum, saya mendengarkan kabar, yaitu akan mengeluarkan satu keputusan bahwasanya Indonesia bebas corona dalam beberapa hari, atau mungkin sudah diumumkan. Bebas, sudah bersih. Baik, pada saat yaitu penyakit itu datang, maka nggak boleh. Bahkan makanya Nabi 14 abad yang silam sudah menyampaikan, kalau bersin ditutup, sebab bisa jadi mengeluarkan penyakit yang bisa menularkan kepada orang lain. Tuh, sampai kayak gitu. Yang kedua, mungkin juga, nah ini, mungkin juga ketika seseorang itu bersin, mengeluarkan sesuatu yang menjijikkan dan bau. Nah, sehingga orang yang melihat akan benci dan tidak senang. Saya pernah yang kayak begini, mendapati kondisi yang kayak begini, sholat subuh di masjid. Samping saya bersin, ternyata nggak pakai ditutup. Wajing, muncrat, ya, digamis. Dalam hati, muncrat iki wis, ya. Wih, jelas ini sudah. Begitu selesai sholat, ya jelas. Ketika saya mencoba untuk mengusap, bau, mungkin gak sikatan. Iya, subuh lagi, bersin gak ditutup, jijik, ya gak boleh. Tutup, apa salahnya menutup? Kadang batuk gak ditutup, sholat, khawatir pahalanya hilang, khawatir sholatnya itu batal. Siapa yang bilang? Ajaran mana yang mengatakan menutup mulut pada saat yaitu batuk atau bersin itu bisa mengurangi pahala sholat atau membatalkan sholat? Saya minta, aina dalil? Di mana dalilnya? Wong sahabat Nabi saja Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, beliau sholat di padang pasir sambil membawa ontanya. Beliau merasa kalau onta ini tidak diikat, maka dia akan kehilangan kendaraannya. Dan ini di padang pasir. Sedangkan di padang pasir tidak ada pohon untuk mengikatkan tali onta. Tidak ada tempat untuk mengikat tali kekang onta. Mau tidak mau, tali onta itu diikatkan di badannya sendiri. Seketika sholat di pertengahan, ontanya berontak. Sehingga ketika onta itu jalan, dia ikut jalan, ngikuti onta. Onta berhenti, dia rokok, dia i'tidal, dia sujud. Nanti rakaat kedua, ngikuti lagi onta. Sampai selesai sholat, ketika sampai di Madinah, dia ceritakan apa yang terjadi menimpa pada dirinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi mengatakan sholatmu batal? Ulangi lagi. Enggak.
Nabi mengatakan, boleh kau lakukan itu. Nggak apa-apa. Bayangkan, ngikuti onta. Bayangkan, berapa gerakan itu. Sedangkan orang sholat HP-nya berdering, nggak mau matikan. Yang lain terganggu. Karena suara, nada dering, HP-nya tersebut. Dia ganggu kekhusyuan orang sholat. Bayangkan, dia menanggung dosanya. Loh, itu nggak dipahami. Padahal matikan HP cuman butuh 3 gerakan. Diambil 1, dimatikan 2, dimasukkan 3. Abu Barzah al-Aslami ngikuti onta. Berapa gerakan ini? Nggak batal sholatnya. Jadi kalau batuk ketika sholat tutup. Karena apa? Samping kanan kiri kita nggak nyaman. Waduh, rek waktu gak ditutup. Iki zamane corona sih anu. Terus terang saya benci sama orang seperti ini. Sholat ditutup. Tutup. Bersin apa? Watching. Cerah. Ya, jangan. Ya, tutup. Ya, kenapa? Karena tadi hikmahnya. Terus yang ketiga, agar tidak membuat bising orang yang mendengar. Jadi direndahkan suaranya supaya tidak menimbulkan kebisingan. Pelajaran yang keempat, agar tidak membuat kaget atau mengejutkan, menakutkan orang lain. Supaya nggak kaget. Ini nggak boleh, membuat muslim itu kaget itu nggak boleh. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Termasuk mercon, apa itu nggak boleh. Sama dengan itu perbuatan zalim. Nah, itu ya. Oleh karena itu, ini yang dua ya. Jadi membuat prank saudara kita sama muslim, ngeprank itu nggak boleh. Nggak boleh. Sehingga saudara kita ketakutan. Saudara kita tidur, barangnya kita ambil. Ketika dia terbangun, dia mencari barangnya. Lalu kemudian ketika pusing dia mencari barangnya, baru kita kembalikan. Ngeprank, nggak boleh. Ya, haram hukumnya, Bapak Ibu sekalian. Apalagi mercon, membuat orang kaget, membuat orang tidak bisa istirahat, haram. Suara trompet di malam tahun baru juga sama. Jadi ini menunjukkan kepada kita, tolong yaitu penuhi hak-hak seorang muslim. Baik, nomor 2 tadi, mengecilkan, merendahkan suara ketika bersin. Yang ketiga, ucapkanlah tahmid ketika setelah bersin. Ucapkan tahmid setelah bersin. Tahmid berarti membaca hamdalah, alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu mohon maaf. Ada 3 ucapan tahmid yang Nabi ajarkan. 3 versi. Silakan Bapak Ibu mau pilih versi yang mana. 3-tiganya diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu ucapan tahmid ketika bersin? Haji. Salah satu ucapannya. 1, ucapannya adalah alhamdulillah. Gak pakai Irabbil alamin, nggak pakai. Cukup alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini versi pertama. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Bukhari. Nomornya 1720. Bukhari 1720. Ya. Tadi kan 1719. Sebenarnya jangan ditutup ya. Jadi biar cepat nyarinya. Silakan Bukhari 1720. Silakan dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kalau salah seorang kamu bersin, hendaklah ia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus segala puji bagi Allah. Sekarang redaksi yang kedua, versi bacaan yang kedua, komplit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ketika bersin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lengkap. Mana itu dalilnya? Dalilnya yaitu disebutkan di dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Nomornya 686. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ayo dibaca, silakan.
Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Sempurna. Versi yang nomor 3. Dan saya yakin Bapak Ibu belum pernah mengucapkan versi yang ketiga ini. Makanya ini pentingnya menghidup-hidupkan sunnah Nabi yang sudah jarang dilakukan. Yang nomor 3 ini hidup-hidupkan Bapak Ibu. Versi yang ketiga. Apa itu ucapannya ketika bersin? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Jarang kita baca yang nomor 3 ini jarang. Rata-rata alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Yang nomor 3 alhamdulillahi ala kulli hal. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Jami'us Shaghir nomor 687 dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Silakan 687. Dari Abu Ayyub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Artinya segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Ya, rata-rata ucapan ini kita ucapkan ketika kita berada di satu kondisi yang tidak menyenangkan. Biasanya gitu ya. Nabi itu kalau mendapatkan berita yang menggembirakan, kondisi yang menyenangkan, beliau membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurna semua amalan. Itu kalau mendapatkan berita yang menggembirakan, kondisi yang menyenangkan. Tetapi sebaliknya, kalau Nabi mendapatkan berita yang tidak menyenangkan, kondisi yang sulit, kondisi yang tidak menyenangkan, Nabi mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Lah itu kita baca kalau kondisinya tidak menyenangkan. Misalnya rapot anak kita sedang turun, ya, ada beberapa terlihat yang merah, misalnya alhamdulillahi ala kulli hal. Misalnya yaitu kita diuji oleh Allah, sakit yang tidak sembuh-sembuh, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Lah ternyata bersin itu juga Nabi pernah membaca itu, alhamdulillahi ala kulli hal. Nah itu ya, makanya ayo kita hidup-hidupkan sunnah-sunnah Nabi, terutama doa-doa ini, bacaan-bacaan ini. Nah itu ya. Sekarang kita lihat, mungkin Bapak Ibu bertanya, Ustadz, kenapa orang itu kalau bersin mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, atau alhamdulillahi rabbil alamin, atau alhamdulillah ala kulli hal? Kenapa? Kenapa kok tidak innalillahi? Kenapa kok tidak la haula wala quwata illa billah, hauqalah? Kenapa kok tidak takbir Allahu Akbar? Kenapa kok tidak tasbih subhanallah? Kenapa kok tidak tahlil la ilaha illallah? Kenapa kok tahmid alhamdulillah? Kenapa? Alasannya dua, katanya ulama. Sebagaimana saya baca dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yaitu di juz yang ke-10 halaman 622, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan alasannya dua. Satu, bersin itu adalah indikasi keluarnya racun dalam tubuh, sehingga tubuh itu menjadi enteng dan membawa semangat baru dalam beribadah ketika bersin. Orang kalau sudah bersin enteng, mengeluarkan racun itu, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan disebutkan pula dalam kitab fikih adab oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Shalhub hafizahullah ta'ala, halaman 420, bersin itu bisa menghilangkan kotoran dan berbagai macam penyakit yang bersarang di otak.
Makanya kita memuji Allah, bersyukurlah Allah keluarkan penyakit itu. Lah kalau bersihnya itu dibuat-buat Ustadz, contohnya kertas diginikan, terus diginikan, boleh enggak Ustadz? Boleh, enggak apa-apa, enggak apa-apa, karena enteng. Setelah itu, bersin itu dicintai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah itu menguap, angop. Nah itu ya. Jadi kembali ke materi kita, inilah tujuannya kita mengucapkan tahmid. Sekarang yang nomor 4. Nah ini nomor 4. Mendoakan orang bersin hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain, bukan. Artinya kalau sudah ada orang yang mendoakan yarhamukallah, maka gugur kewajiban orang lain yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, gugur. Jadi persis seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu juga hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang menyolati, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Itu sholat jenazah. Orang bersin juga begitu. Haji, kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Saudara kita dengarkan yarhamukallah. Yang lain tidak mengucapkan tidak apa-apa, sudah terwakili. Nah itu namanya fardu kifayah. Adapun Bapak Ibu bacaannya ketika kita mendengarkan orang bersin itu ada 2 versi. Nah ini tak tunjukkan. Saya yakin versi yang pertama adalah versi yang sering Bapak Ibu baca. Adapun versi yang nomor 2 yang nanti akan kami bacakan jarang kita baca, bahkan hampir nggak pernah, punah. Bahkan kalau kita mendengar saudara kita mengucapkan itu, kita pasti menganggap kok aneh, keliru mas, kita disalahkan. Padahal ada dalilnya. Apa itu Ustaz? 2 versi. Kalau kita dengarkan orang bersin, orang itu membaca hamdalah, alhamdulillah, atau alhamdulillahirabbil alamin, atau alhamdulillah ala kulli hal. Yang kita ucapkan ada 2. Yang pertama silakan dipilih, yaitu ucapan yarhamukallah, umum. Yarhamukallah, umum. Mana dalilnya? Kita kasih dalil. Ayo dibuka. Sahih Jami'us Shaghir, riwayat At-Tabrani, nomor 686. Tadi sudah ditulis tapi belum kelar. 686. Sahih Jami'us Shaghir 686. Dibaca Ibnu Mas'ud, diulang lagi. Ibnu Mas'ud, silakan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu orang yang berada di apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah penguasa sekalian alam. Lalu orang yang berada di dekatnya menjawab, yarhamukallah. Semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepadamu. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Itu boleh. Nah sekarang saya akan tunjukkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bacaan yang nomor 2, versi yang nomor 2. Apa itu yang kedua? Yarhamukallah wa yuslihu balakum. Nah rata-rata yang kita baca itu kalau di belakangnya wa yuslihu balakum itu yang yahdikumullah. Ini tidak. Yarhamukallah wa yuslihu balakum. Seperti itu. Mana dalilnya? Dalil Sahih Jami'us Shaghir nomor 683. 683. Ayo dibaca. 683. Silakan. Dari Abu Musa radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, lalu ia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka ucapkanlah kepadanya, yarhamkumullah wa yuslihu balakum. Yarhamkumullah atau yarhamukallah wa yuslihu balakum. Artinya semoga Allah mengasihimu dan menenangkan hatimu. Nah, seperti itu. Memperbaiki keadaan dirimu, menenangkan hatimu. Masya Allah. Ini Nabi ajarkan. Mungkin Bapak Ibu bertanya lagi, apa hikmahnya orang bersin kita doakan? Apa manfaatnya?
Kata para alim ulama, manfaatnya ada dua. Yang pertama, akan tercipta rasa cinta dan persaudaraan sesama muslim, saling mendoakan. Alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah wa yuslihu balakum. Sesudah itu yang bersin doakan orang yang mendoakan dia, yahdikumullah wa yuslihu, saling doa mendoa, muncul sikap kasih sayang, persaudaraan sesama muslim. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua, mendidik orang bersin agar tidak sombong dan menumbuhkan sikap rendah hati. Ya. Baik, kok bisa? Mendidik orang bersin agar tidak sombong dan menumbuhkan sifat rendah hati, tawadhu. Kenapa? Karena penyebutan rahmat, yarhamukallah, rahmat menggambarkan adanya dosa yang tidak disadari oleh kebanyakan manusia, dan Allah akan mengampuni dosanya karena rahmatnya Allah. Makanya kita doakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, menyayangimu, mengasihimu. Ya. Jadi ini menunjukkan bukti ketawadhuan seorang muslim. Yang nomor 5, Bapak Ibu sekalian, orang yang bersin mendoakan orang yang mendoakannya. Terus ini, orang yang bersin baca hamdalah, yang mendengarkan baca yarhamukallah, terus yang bersin mendoakan kembali orang yang mendoakan dia. Orang yang mengucapkan yarhamukallah didoakan oleh orang yang bersin. Apa itu doanya? 2 versi lagi. Dan saya yakin Bapak Ibu yang sering dibaca adalah versi yang pertama. Versi yang kedua hampir punah, gak pernah kita dengar. Versi nomor 2. Apa itu versi yang pertama? Versi yang pertama adalah ucapan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah. Mana dalilnya? Dalil Sahih Jami'us Shaghir nomor 687. Ayo dibaca lagi. Tadi belum kelar, diulang lagi dari awal. 687. Abu Ayyub, silakan. Dari Abu Ayyub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat. Orang yang berada di sekitarnya harus menjawab yarhamukallah. Terus, semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Kemudian orang tersebut menjawab kepada orang yang berada di sekitarnya, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Seperti itu. Sedangkan versi yang nomor 2 hampir punah, gak pernah kita dengar. Ayo ditumbuh suburkan. Namanya saja taklimnya kajian kita setiap Senin keempat kan menghidup-hidupkan sunnah Nabi yang hampir punah. Bahkan kalau kita dengar itu aneh, padahal ada dalilnya. Apa versi kedua? Versi yang kedua bagus bacaannya. Jadi orang yang bersin mendoakan orang yang mendoakan dia, yaitu ucapan yaghfirullahu lana walakum. Yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni dosa-dosa kalian. Didoakan ampunan, kita didoakan rahmat, kita doakan dia, semoga Allah mengampuni dosa kami dan dosa kalian. Masya Allah, inilah muslim. Ya, saling doa mendoakan. Indah ya Islam ini ya, indah sekali. Baik, mana dalilnya? Ucapan yaghfirullahu lana walakum. Kitabnya sama, Sahih Jami'us Shaghir, nomornya 686. Kembali lagi karena belum tuntas tadi, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ayo silakan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin.
Segala puji bagi Allah, penguasa sekalian alam. Lalu orang yang berada di dekatnya menjawab, Yarhamukallah. Semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepadamu. Kemudian orang yang tersebut kembali mengucapkan, Yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah memberi ampunan kepada kami dan juga kepadamu. Yaghfirullahu lana wa lakum. Sekarang poin nomor 6. Jangan membaca tasmid. Jangan membaca yarhamukallah jika orang yang bersin tidak mengucapkan tahmid. Jangan didoakan. Jangan. Jadi kalau ada orang bersin, diam aja dia. Kita lihat diam aja. Dan kita nggak dengar dia mengucapkan yaitu alhamdulillah. Maka jangan didoakan. Lah terus kalau orangnya itu tunawicara bisu, nanti giliran poin berikutnya. Ini orangnya tidak tunawicara, nggak bisu. Dia bisa bicara, tapi dia bersin biasa, nggak ngomong. Bahkan kita tidak lihat bibirnya bergerak, bahkan kita tidak mendengar dia mengucapkan alhamdulillah, nggak. Maka dalam hal ini jangan mengucapkan doa, yaitu tasmid, jangan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah riwayat Muslim. Buka Sahih Muslim, Sahih Muslim. Nomornya 2509, 2509, belakang sendiri, terus. 2509, 2509. Ya, silakan. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an katanya, dua orang laki-laki bersin dekat Nabi SAW. Bersin di dekat Rasul. Lanjut. Lalu yang satu ditasmidkan oleh beliau. Yang satu Nabi ucapkan yarhamukallah. Yang satu yang bersin. Lanjut. Sedangkan yang satu lagi tidak. Nabi nggak ucapkan. Padahal doanya Rasul yang ucapkan semoga Allah merahmatimu. Sayang orang itu nggak ngucapkan alhamdulillah. Jadi Nabi nggak ngucapkan yarhamukallah. Terus lanjut. Maka bertanya orang yang tidak ditasmidkan beliau, si fulan bersin Anda tasmidkan. Banyak orang ini, si fulan bersin kau doakan yarhamukallah, sedangkan aku bersin kau tidak doakan aku yarhamukallah. Lanjut. Tetapi aku bersin tidak Anda tasmidkan. Mengapa begitu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Jawab beliau, yang ini sesudah bersin dia memuji Allah, sedangkan kamu tidak. Tidak memuji Allah, maka nggak ada doa yarhamukallah. Coba ya. Jadi jangan diucapkan dan tidak perlu diingatkan, katanya Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu disebutkan di dalam fatwa beliau, yaitu di Syarah Riyadhus Shalihin oleh Ibnu Utsaimin di juz yang keempat halaman 441. Tidak perlu diingatkan orang yang bersin tidak baca hamdalah tadi, karena Rasulullah dalam hadis tadi tidak mengatakan apabila bersin dan tidak mengucapkan tahmid maka ingatkanlah. Enggak, Nabi enggak bilang begitu. Tidak perlu diingatkan. Konek bersin ucapno alhamdulillah jadi didongakno. Enggak, jangan, enggak usah. Katanya para ulama, nggak usah diingatkan. Ucapkan alhamdulillah supaya kamu didoakan, nggak usah. Ini kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Yang ketujuh sekarang, jika bersinnya lebih dari 3 kali, flu pagi, alergi, hajing, pokoknya lebih dari sekali lah, Wahing pertama, yarhamukallah. Wahing lagi, hajing. Maka wahing yang kedua, ketiga dan seterusnya, maka ucapkanlah dengan doa syafakallah. Semoga Allah menyembuhkanmu. Jadi bukan yarhamukallah, berarti dia sedang sakit. Nah, jadi tidak yarhamukallah. Wahing lagi, yarhamukallah. Iya ini, ternyata orang ini flu, ada nggak flu pagi? Ada. Pagi sudah flu, kena debu,
alergi debu. Terus syafakallah, yang benar. Kalau wanita syafakillah. Nah, itu ya. Sesama wanita atau kita ucapkan kepada seorang akhwat misalnya, yaitu ibu kita atau istri kita bersin, syafakillah. Lebih dari sekali ya. Mana dalilnya? Dalil disebutkan di dalam Sahih Jami'us Shaghir nomor 684 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka teman yang berada di dekatnya mengucapkan, yarhamukumullah, semoga Allah mengasihimu. Apabila bersin lebih dari 3 kali, maka berarti ia terserang flu. Lanjut. Tidak diwajibkan orang yang berada di dekatnya untuk mengucapkan yarhamukumullah kepadanya setelah ia bersin sebanyak 3 kali. Lah kata para alim ulama, lalu apa yang kita doakan? Kata para ulama, syafakallah, bukan yarhamukumullah, bukan yarhamukallah, tetapi syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Ya. Terus kita lanjutkan nomor berapa ini? 8. Tetap mendoakan orang bisu yang bersin. Tetap didoakan. Koma ini, koma belum titik. Jika kita melihat bibirnya bergerak, namanya orang bisu, mohon maaf, tunawicara, bersin, haji. Lalu kita lihat bibirnya bergerak, kita doakan, yarhamukallah. Itu ya. Jadi patokannya itu, ini fatwa para alim ulama. Tetap kita doakan mereka yang tunawicara. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Ya, setelah itu kita dengarkan kumandang adzan Isya. Yang ke-9, jika yang bersin orang kafir, lalu mengucapkan tahmid alhamdulillah, maka jangan dibacakan yarhamukallah, tetapi bacakan kepada dia yahdikumullah. Jangan dibacakan yarhamukallah, karena orang kafir tidak boleh didoakan 2 hal. Yang pertama doa ampunan, yang kedua doa rahmat, nggak boleh. Mana dalilnya? Silakan dibuka Abu Dawud jilid 3, Sunan Abu Dawud nomor 5038, 5038. Ayo dibaca 5038. Jadi yang benar itu baca apa? Kalau ada orang kafir bersin, kan banyak orang kafir zaman sekarang yang fasih-fasih. Dia bersin membaca alhamdulillah, fasih lagi. Lalu apa yang kita doakan? Silakan lanjut. Dari Abu Musa al-Asy'ari ia berkata, suatu ketika seorang Yahudi bersin di hadapan Nabi SAW dengan harapan agar beliau menjawab dengan semoga Allah merahmatimu. Harapannya begitu, ternyata namun Rasulullah hanya mendoakan mereka dengan berkata, semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaan dirimu. Allah wa yuslihu balakum. Itu doa untuk mereka, didoakan hidayah. Yang enggak boleh itu didoakan ampunan dan rahmat. Baik, kita dengarkan kumandang adzan. Setelah itu kita lanjutkan materi yang masih tersisa. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-10 diperbolehkan mengucapkan tahmid alhamdulillah bagi orang yang bersin di dalam sholat, baik sholat sendiri maupun berjamaah. Boleh ketika sholat membaca alhamdulillah, yaitu pada saat sholat ya, bersin, pada saat sholat bersin membaca alhamdulillah, boleh. Dan ini termasuk bacaan-bacaan, ucapan-ucapan di luar sholat yang tidak membatalkan sholat dan tidak mengurangi pahala sholat. Banyak Bapak Ibu, contoh mengingatkan imam yang salah, subhanallah, itu kan ucapan di luar sholat. Termasuk juga yaitu memuji Allah ketika kita sholat, lalu kita mendengar berita yang menggembirakan, gitu ya. Boleh Bapak Ibu sekalian, kita pas lagi sholat ternyata terdengar berita anak kita menyampaikan kalau dia ranking 1, nilainya memuaskan, maka pada saat kita sholat kita boleh langsung mengucapkan tahmid, bahkan boleh mengangkat kedua tangan, alhamdulillah, lalu melanjutkan sholat lagi, boleh. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, pada saat beliau diberitahu oleh Bilal, muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah Anda bersedia menjadi imam sementara Rasul tidak di tempat? Rasul sedang mendamaikan dua suku yang sedang bertikai. Katanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya silakan. Karena kata Bilal, kalau Anda bersedia maka akan aku kumandangkan iqamah. Katanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya bersedia, silakan dikumandangkan iqamah. Ini menunjukkan bukti setelah Rasul wafat, maka yang berhak memegang kekhalifahan adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Singkat cerita, Rasul jadi imam, sahabat di belakang makmum. Tidak begitu lama Rasul datang dan Nabi menerobos shaf. Para makmum merasa yang menerobos itu adalah Rasulullah. Maka makmum menepukkan tangan mengingatkan Abu Bakar yang ada di depan. Sekali, yang sana sekali lagi, 2 kali, terus. Dan Abu Bakar yaitu tidak menoleh ke belakang. Ternyata ketika tepukan itu semakin banyak, maka Abu Bakar menoleh ke belakang. Imam loh ini, noleh ke belakang, boleh. Karena ada kepentingan, boleh imam noleh, boleh. Memastikan ada apa di belakang. Dan ternyata Rasul di belakang. Gak mungkin dong Rasul itu sholat shaf paling belakang. Beliau utusan Allah, makanya beliau menerobos sampai shaf pertama. Dan mereka saling bergeser-geser, makanya makmum mengetahui, merasa ini Rasul.
Lalu kemudian setelah dilihat itu Rasul, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mundur. Maksudnya biar Nabi yang maju, Abu Bakar menjadi makmum, berganti posisi. Lalu apa yang terjadi? Rasul dalam keadaan sholat, Nabi memberikan isyarat jari telunjuknya, seraya seakan-akan menyuruh Abu Bakar meneruskan sholat. Teruskan, maksudnya begitu. Maksudnya Abu Bakar melihat noleh lagi tangan Rasul, karena merasa dipercaya suruh neruskan sholat, maka Abu Bakar mengangkat tangan lalu memuji Allah. Alhamdulillah, memuji. Ini bacaan di luar sholat, gak apa-apa, gak apa-apa. Setelah itu tetap mundur, Rasul yang maju meneruskan sholatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah selesai sholat, Rasul menegur Abu Bakar. Yang pertama kali ditegur Abu Bakar, bukankah aku sudah memberi isyarat kepadamu agar sholat diteruskan, teruskan sholatmu, kenapa kau tetap mundur? Katanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, hamba tidak layak menjadi imam sementara makmumnya adalah utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Terus Nabi berkata, kenapa kalian menepukkan tangan? Ya, apabila terjadi sesuatu pada imam, ucapkanlah subhanallah. Menepuk tangan itu untuk wanita. Maka semenjak saat itulah syariat berlaku. Laki-laki ngingatkan imam subhanallah, wanita ngingatkan imam dengan menepukkan tangan. Itu pun menepukkan tangannya bukan begini, tetapi begini, menepukkan tangannya. Nah, saya tanya sama panjenengan, kira-kira kalau Rasul tadi nggak telat, kira-kira ada ndak syariat ucapan subhanallah ngingatkan imam? Nggak ada. Berarti telatnya Rasul membawa syariat, tapi telatnya panjenengan musibah. Kira-kira kalau Rasul ndak pernah lupa jumlah rakaat dalam sholat, kira-kira ada sujud sahwi? Nggak ada. Kenapa kok ada sujud sahwi? Sujud karena lupa. Karena Rasul pernah lupa jumlah rakaat. Lah itu lupanya Rasul jadi syariat, lupanya panjenengan tidak, musibah. Jadi beda kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan itu jadi syariat. Cerita yang tadi saya sampaikan itu ada di hadis Bukhari, nanti dibaca sendiri. Nomornya 387, cerita Abu Bakar tadi. Berarti ada ucapan-ucapan di luar sholat, ada yang tidak membatalkan sholat. Contoh, Anda sholat bacaan kacau. Ya, kadang-kadang surat mana, yaitu merembetnya ke surat yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Itu surat At-Tin, nyambungnya ke surat blank, lupa. Baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus meludah ke arah kiri 3 kali. Hanya sedikit aja meludah, bukan kek, enggak. Kasihan orang di sebelah. Bahasa terus itu kalau kita jadi makmum, ya. Kamu kok meludahi saya terus? Ya, saya diganggu setan. Siapa setan? Ente setan. Waduh. Ya rame Bapak Ibu, ya. Jadi nggak apa-apa, itu gerakan tidak membatalkan sholat. Termasuk ucapan-ucapan tadi, ta'awud, itu. Lupa jumlah rakaat. Ini rakaat ketiga, apakah 4? Loh, seperti itu, lupa. Maka ambil yang kita mantap, 3. Ternyata setelah yaitu kita salam, kita baru tahu bahwasanya kita kelebihan rakaat. Maka sujud sahwi 2 kali. Kenapa kok sujud sahwi? Untuk menghina syaitan. Sujud sahwi itu tujuannya bentuk penghinaan kepada syaitan. Seakan-akan syaitan akan berkata, aku buat engkau lupa jumlah rakaatmu, tapi engkau tetap ingat sama Allah. Nah itu. Ya. Makanya dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, ini perlu diperhatikan. Ayo kita lanjutkan, tinggal dikit lagi. Jadi diperbolehkan mengucapkan tahmid bagi orang yang bersin ketika sholat
sendiri maupun berjamaah. Adapun jika berjamaah, makmumnya yang mendengar orang yang bersin, ya, tidak boleh menjawab yarhamukallah, nggak boleh. Jadi saya bersin, saya jadi makmum, saya ucapkan alhamdulillah, samping saya mengucapkan yarhamukallah, batal. Makmum yang lain tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Seperti itu. Mana dalilnya? Dalil Sahih Muslim. Nomornya dibuka, nomor 492. 492. Ayo, silakan, cepat dikit. 492. Ya. Dari mana hadis itu? 492. Ya, silakan. Dari Muawiyah bin Ya. Hakam Sulami, katanya, ketika aku sedang sholat bersama-sama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada orang bersin, lalu kuucapkan yarhamukallah. Sampai situ aja. Ternyata Nabi SAW selesai sholat mengingatkan, sesungguhnya sholat itu ada kesibukan, sedang beraudiensi, berdialog dengan Allah, maka tidak boleh ada kata-kata lain, yaitu di luar sholat. Berarti orang yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah, itu dibiarkan sama Nabi, berarti boleh. Yang tidak boleh itu adalah mengucapkan yarhamukallah, karena kita mendengar orang itu mengucapkan alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan nomor 11. Lanjut aja. Diperbolehkan laki-laki menjawab bersinnya wanita, sekalipun bukan mahram, asalkan aman dari fitnah. Boleh. Wanita bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, kita boleh doakan yarhamukillah, atau yang lengkap yarhamukillah wa yuslihu balakum. Itu boleh, ya. Selama terhindar dari fitnah, ya, karena suara wanita itu juga bisa menimbulkan fitnah. Baik, mana dalilnya? Dalilnya yaitu hadis riwayat Abu Dawud, nomornya 5204. Saya bacakan aja ya supaya cepat. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dia berkata, marra alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam fi niswatin fasallama alaina. Nabi pernah berjalan melintasi kami, sekumpulan kaum wanita, kemudian beliau mengucapkan salam kepada kami. Jadi kalau wanitanya banyak nggak apa-apa, tapi kalau wanitanya seorang diri, maka jangan mengucapkan salam. Begitu juga bersin, selama aman dari fitnah nggak apa-apa kita ucapkan, yaitu yarhamukallah. Yang ke-12, tidak diperbolehkan mengucapkan alhamdulillah ketika bersin saat di kamar mandi. Nggak boleh. Wahing bersin di kamar mandi, hajing, alhamdulillah, nggak boleh. Ini toilet, nggak boleh. Ya, tidak boleh menyebut nama Allah di dalam tempat-tempat seperti ini, di kamar mandi, nggak boleh. Mana dalilnya? Abu Dawud jilid 1 tapi hadis nomor 17. Hadis nomor 17. Cerita singkat aja ya. Nabi pada saat buang hajat, ternyata ada orang melewati tempat buang hajatnya Nabi. Orang itu mengucapkan salam, assalamualaikum. Nabi tidak jawab waalaikumsalam. Sampai Nabi wudhu, habis buang hajat, wudhu. Setelah itu keluar, lalu Nabi mencari orang itu. Siapa orang yang menyampaikan salam tadi? Begitu dikejar oleh Nabi, terus Nabi berkata, aku minta maaf. Rasul loh ini minta maaf. Rasul minta maaf. Aku minta maaf. Sebenarnya tidak berat menjawab salammu, cuman posisiku lagi buang hajat dan aku dilarang membaca yaitu nama-nama Allah di tempat-tempat seperti ini. Sekarang dengarkan jawabanku. Waalaikumsalam warahmatullah. Dijawab. Ya, jadi nggak boleh di toilet mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Bahkan HP saja kalau wallpapernya itu wallpaper Ka'bah, wallpaper Allah Muhammad, itu kita bawa ke toilet nggak boleh. Masukkan ke tas atau kita taruh di saku. Tidak boleh ditaruh di salah satu dinding yaitu toilet, nggak boleh. Ya, seperti itu. Ibu-ibu misalnya kalungnya di situ apanya itu ya?
liontinnya ya, itu bertuliskan apa, lafat-lafat misalnya, nama-nama Allah misalnya atau apalah begitu, nggak boleh bawa masuk ke toilet kecuali dia lepas, dia masukkan ke dalam tas, dan tasnya kalau bisa ditaruh di luar, dititipkan ke penjaga, atau dibawa masuk pun boleh selama tidak terbuka, artinya tidak diperlihatkan, begitu ya. Wallahu a'lam. Sekarang seputar menguap, cuman 4 saja yang perlu Bapak Ibu ketahui. Angop, cuman 4 aja. Singkat aja. Bersin tuntas, bersin ada 12. Sekarang angop menguap ada 4. Yang pertama adalah berupaya semampunya menahan dan menolak kuapan, khususnya ketika sedang sholat. Berusaha semampunya. Mana dalilnya? Ayo dibuka cepat dikit. Sahih Muslim, nomornya belakang sendiri 2511 2511. Idza tasa'aba ahadukum fis salati falyaqdhim mastata'a fa inna syaitana yadkhul. Silakan. 2511. Ayo. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang kamu menguap dalam sholat, maka hendaklah ditahannya sedapat mungkin, karena setan dapat masuk. Bapak Ibu sekalian, kata para alim ulama, yang dimaksud menahan, menguap ketika sholat, falyakdim itu artinya, falyakdim, gigi atas menggigit bibir bawah. Itu yang namanya falyakdim, kata para ulama. Jadi ketika sholat, angop, itu bukan ditutup pakai tangan, bukan tuntunannya, tetapi menahan, falyakdim, ditahan, itu yang benar, bukan ditutup. Apalagi sampai bersuara, nggak boleh, ya nggak boleh. Aneh ya, mohon maaf ini, setan ini pinter. Ketika kita baca WA berjam-jam, nggak angop. Tapi begitu sholat, Allahu Akbar, langsung angop. Itu godaan setan itu dalam sholat, godaan setan. Makanya ditahan, bukan ditutup. Kalau di luar sholat baru ditutup dengan tangan kiri, punggung tangan yang dipakai menutupnya. Bukan begini, tapi begini. Itu kalau di luar sholat. Rupanya angop semua, nyambung rupanya ya. Kita lanjutkan nomor 2, meletakkan tangan di mulut. Yang nomor 3, tidak mengeluarkan suara atau wah, nggak boleh. Kenapa? Karena dalam riwayat Tirmidzi, kitabnya tidak ada di sini, Sunan Tirmidzi nomor 2746, fa idza qala ar-rajulu idza tasa'aba fa inna syaitana yadhaku fi jawfihi. Jika seseorang mengucapkan atau wah manakala dia menguap, maka sesungguhnya syaitan itu menertawakan dari dalam mulutnya. Itu. Terakhir penutup, tidak perlu mengucapkan ta'awudz ketika menguap. Nggak perlu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak perlu. Ketika menguap nggak perlu. Karena nggak ada tuntunannya. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Ada yang bertanya? Tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.